Selamat pagi, kami dari kelompok 1 Keuangan Korporat Internasional KPA akan mempresentasikan tentang Long Term Asset and Liability Management. Kelompok kami ada Daniel Irfansyah, Michelle Angela, Catherine Wijaya, dan Alexandra Febe. Ringkasan kasus pada chapter 14 yaitu Blades mempercayai potensi pertumbuhan pasar untuk rollerblades di Thailand sangat tinggi dan para direksi memutuskan untuk melakukan investasi di Thailand. Investasi ini melibatkan pendirian anak perusahaan di Bangkok berupa pabrik manufaktur yang menghasilkan speedos. Ben Holt selaku CFO Blades percaya bahwa kondisi ekonomi di Thailand akan relatif kuat dalam jangka 10 tahun yang akan datang dan diharapkan untuk menjual anak perusahaan yang berada di Bangkok. Selain itu, jika Blades memiliki anak perusahaan di Thailand, akan terjadi pembaruan perjanjian selama Blades masih beroperasi di Thailand. Jika diperbarui, Blades mengharapkan mampu untuk menjual 40.000 pasang speedos setiap tahunnya. Tetapi, jika Blades tidak melakukan perpanjangan kontrak, maka Blades hanya menjual 5.000 pasang per tahunnya. Selanjutnya, ringkasan pada chapter 15. Dikarenakan potensi pertumbuhan pasar sepatu roda yang tinggi Thailand, Ben Holt merasa bahwa membangun anak perusahaan di Thailand akan menguntungkan perusahaan terlepas dari pembaruan perjanjian dengan entertainment products. Sketch and Taft mengontak Holt terkait potensi penjualan perusahaan pada Blades. Jika Blades mengakuisisi Sketch and Taft, penjualan akan dilakukan secara langsung tanpa menunggu 1 tahun lagi untuk membangun pabrik di Thailand. Initial forecast mengidentifikasikan Blades mampu menjual 280.000 pasang sepatu roda setiap tahunnya. Tetapi Holt menyadari beberapa kerugian apabila Blades melakukan akuisisi. CFO Skid and Staff akan menerima pembayaran sebesar 1 miliar baht untuk perusahaannya. Jumlah ini lebih mahal dibandingkan apabila Blades membangun anak perusahaan sendiri. Ben Holt ingin tahu apakah mengakuisisi Skid and Staff adalah keputusan yang terbaik dibandingkan dengan membangun anak perusahaan sendiri, sehingga Holt telah menyediakan beberapa informasi tambahan. Teori chapter 14 mengenai multinational capital budgeting. Yang pertama ada subsidiary versus parent perspective, di mana ada beberapa komponen, yaitu tax differential. Apabila pendapatan dari proyek akan dikirimkan kepada parent company, maka perusahaan multinasional harus mempertimbangkan bagaimana pemerintah dari parent company mengenakan pajak atas pendapatan tersebut. Apabila pemerintah dari parent company mengenakan tingkat pajak yang tinggi atas remitted fund, maka proyek tersebut layak dari perspektif subsidiary company, tetapi tidak untuk parent company. Dan yang kedua ada restriction on remitted earning, di mana host government mungkin akan mengenakan pembatasan pada remitted earning oleh subsidiary company. Selanjutnya ada exchange rate movement. Ketika pendapatan dikirimkan kepada parent company, maka besarnya dana yang diterima dan dipengaruhi oleh exchange rate yang berlaku. Proyek yang layak menurut subsidiary company dianggap tidak layak oleh parent company apabila mata uang di negara subsidiary company diharapkan melemah secara substansial sepanjang waktu. Dan yang terakhir ada summary of factor that distinguish the parent perspective, di mana dari sudut pandang parent company adalah tepat dalam menentukan apakah suatu proyek akan meningkatkan nilai perusahaan. Setiap proyek, foreign atau domestik, harus menghasilkan arus kas yang cukup untuk parent company dalam meningkatkan kekayaan pemegang saham. Parent company akan mengeluarkan biaya tambahan untuk memantau manajemen foreign subsidiary company yang baru atau konsolidasi laporan keuangan dari subsidiary company. Selanjutnya ada input for multinational capital budgeting. Perusahaan multinasional akan membeli proyek jangka panjang dengan beberapa karakteristik, antara lain yang pertama, initial investment. Dari parent company dalam proyek dapat berupa sumber utama dana untuk mendukung proyek tertentu. Pendanaan tersebut berguna untuk mendanai inventory, wages, dan biaya lainnya hingga suatu proyek menghasilkan pendapatan. Dan yang kedua ada price and consumer demand. Hasil jual produk bisa diprediksi menggunakan produk kompetitif di pasar sebagai perbandingan. Future prices akan responsif terhadap future inflation rate pada host country, tetapi future inflation rate tidak diketahui. Kemudian ada cost. Prediksi variable cost bisa dikembangkan dari comparative cost dari sebuah komponen, seperti hourly labor cost dan cost of materials. Meskipun variable cost per unit bisa diprediksi secara akurat, the projected total variable cost mungkin salah apabila permintaan konsumen diperkirakan tidak akurat. Sedangkan fixed cost adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh permintaan konsumen, sehingga bisa diestimasi tanpa prediksi permintaan.
Selanjutnya ada tax law, mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan oleh foreign subsidiary atau dikirimkan kepada parent company berbeda-beda di setiap negara. Kemudian ada remitted fund, kebijakan perusahaan multinasional untuk remitting fund kepada parent company ada relevant input. Hal ini dikarenakan bisa mempengaruhi perkiraan arus kas yang dihasilkan oleh foreign project yang akan dikirimkan kepada parent company untuk setiap periodenya. Dalam beberapa kasus, host government akan mencegah subsidiary company dari pengiriman pendapatan kepada parent company. Kemudian ada exchange rate, di mana international project akan dipengaruhi oleh exchange rate fluctuation selama periode proyek, tetapi pergerakan ini sulit untuk diprediksi. Kemudian ada self-rate atau liquidation value. The after self-rate value dari kepanjangan proyek akan bergantung pada beberapa faktor termasuk keberhasilan proyek dan sikap dari host government terhadap proyek tersebut. Beberapa proyek memiliki periode terbatas yang sulit untuk dinilai. Selain itu, proyek lain telah dibentuk untuk memiliki periode yang spesifik. Dan yang terakhir ada required rate of return, di mana perusahaan multinasional harus melakukan estimasi cost of capital lalu memperoleh required rate of return proyek berdasarkan risiko proyek tersebut. Apabila sebuah proyek mempunyai tingkat risiko yang tinggi daripada kegiatan operasional lainnya, maka required return dari proyek tersebut harus lebih tinggi dari cost of capital. Selanjutnya ada multinational capital budgeting example. Yang pertama ada background. Spartan Incorporated mempertimbangkan pengembangan subsidiary company di Singapura yang memproduksi dan menjual raket tenis. Manajer keuangan Spartan Incorporated meminta bagian produksi, marketing, dan keuangan untuk menyediakan relevan input. Hal ini berguna untuk melaksanakan capital budgeting analysis. Dan yang kedua ada analysis, dan berikut merupakan rumusnya dan juga keterangannya. Selanjutnya ada other factors to consider. Yang pertama ada inflasi. Capital budgeting analysis secara implisit mempertimbangkan inflasi karena biaya variabel per unit dan harga produk secara umum yang meningkat dari waktu ke waktu. Dalam beberapa negara, inflasi tahunan dapat berubah-ubah atau volatil dan dapat sangat mempengaruhi arus kas bersih dari proyek. Pada negara memiliki tingkat inflasi tinggi dan volatil tidak mungkin terjadi pada perusahaan multinasional yang meramalkan inflasi secara akurat. Perkiraan inflasi yang tidak akurat bisa menyebabkan perkiraan arus kas bersih yang tidak akurat. Meskipun fluktuasi pada inflasi akan mempengaruhi cost dan revenue pada arah yang sama, namun besarnya perubahan yang sangat berbeda. Yang kedua ada financing arrangement, di mana banyak foreign project yang sebagian didanai oleh foreign subsidiaries. Kemudian ada blockade funds, di mana host country dapat memblokir dana yang akan dikirim ke parent company. Beberapa negara mewajibkan pendapatan yang didapatkan dari subsidiary company diinvestasikan kembali secara lokal setidaknya selama 3 tahun sebelum dikirimkan. Pembatasan tersebut bisa mempengaruhi keputusan penerimaan dan penolakan pada proyek. Selanjutnya ada uncertain self-rate value, di mana self-rate value dari proyek perusahaan multinasional biasanya memiliki pengaruh yang signifikan pada NPV sebuah proyek. Ketika self-rate value tidak pasti, perusahaan multinasional bisa memasukkan berbagai hasil yang mungkin untuk self-rate value dan estimasi ulang dari NPV berdasarkan setiap possible outcome. Ketika actual self-rate value diharapkan setara atau melebihi break-even self-rate value, maka proyek tersebut akan layak. Kemudian ada impact of project on preferred cash flow, di mana beberapa foreign project mungkin memiliki dampak yang menguntungkan pada arus kas yang ada. Kemudian ada host government incentive, di mana foreign project yang diusulkan oleh perusahaan multinasional memiliki dampak yang menguntungkan pada kondisi ekonomi di host country dan didorong oleh host government. Dan yang terakhir ada real option. Real option adalah sebuah opsi yang spesifik pada aset fisik seperti mesin dan fasilitas. Beberapa capital budgeting project memuat real option yang bisa memberikan peluang mendapatkan atau menghasilkan aset fisik. Hal ini dikarenakan peluang ini bisa menghasilkan arus kas yang bisa meningkatkan nilai proyek. Nilai dari real option dalam suatu proyek dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu probabilitas di mana real option akan dilaksanakan dan NPV yang dihasilkan menjalankan real option. Dan yang kelima ada adjusting project assessment for risk. Yang pertama ada risk adjustment. Discount rate. Semakin besar ketidakpastian mengenai perkiraan arus kas proyek, maka semakin besar discount rate yang diterapkan pada arus kas.
Selain itu, penyesuaian yang setara terhadap diskon rate pada seluruh periode tidak mencerminkan perbedaan ketidakpastian dari satu periode ke periode yang lain. Yang kedua ada sensitivity analysis. Bisa berguna daripada perkiraan simple point karena menilai proyek kembali berdasarkan berbagai keadaan yang mungkin terjadi. Dan yang terakhir ada simulation. Bisa digunakan untuk berbagai macam task termasuk pembuatan probabilitas, distribusi untuk NPV, berdasarkan kisaran nilai yang memungkinkan untuk satu atau lebih input variables. Banyak atau seluruh input variables yang diperlukan untuk capital budgeting mungkin tidak pasti di masa mendatang. Distribusi probabilitas dapat dikembangkan untuk semua variabel dengan nilai masa mendatang yang tidak pasti. Teknik simulation tidak menempatkan semua penekanannya pada salah satu prediksi NPV, tetapi memberikan distribusi hasil yang mungkin terjadi. Teori chapter 15 mengenai International Corporate Governance dan Control. Yang pertama ada International Corporate Governance, di mana MNC menggunakan beberapa metode untuk memastikan foreign subsidiary managers memiliki saham perusahaan agar kepentingan mereka dengan kepentingan korporasi menjadi selaras. Namun, karena kepemilikan saham high-level manager umumnya terbatas, prioritas utama manajer dalam membuat keputusan adalah untuk melindungi pekerjaan mereka, meskipun terkadang dalam melakukan hal itu dapat mengurangi harga saham. Oleh karena itu, diperlukan adanya tata kelola untuk memastikan keputusan manajer sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Berikut merupakan bentuk-bentuk governance MNC. Yang pertama ada governance by board members, di mana dewan direksi bertugas untuk menunjuk high-level manager perusahaan, termasuk CEO. Mereka akan mengawasi keputusan-keputusan besar yang dibuat perusahaan seperti restrukturisasi dan ekspansi, dan memastikan keputusan manajemen selaras dengan kepentingan pemegang saham. Direksi MNC tidak selalu efektif dalam menjalankan tata kelola. Pertama, dewan direksi mungkin akan menunjuk CEO sebagai ketua dewan. Hal ini dapat mengurangi kemampuan dewan dalam kontrol manajemen. Kedua, dewan biasanya meliputi insider, yaitu manajer yang bekerja di perusahaan, sehingga mereka akan mengutamakan kebijakan mendukung kekuasaan manajerial. Ketiga, anggota dewan yang merupakan karyawan dari foreign subsidiary akan membuat keputusan yang memaksimalkan keuntungan subsidiary dan bukan MNC secara keseluruhan. Kedua, ada governance by institutional investor, di mana investor institusional seperti dana pensiun, reksadana, dan dana lindung nilai biasanya memegang sebagian besar saham perusahaan. Kemampuan atau kemauan untuk menegakkan tata kelola umumnya bervariasi di antara jenis investor institusional. Kemudian yang ketiga ada governance by shareholder activists. Beberapa investor institusional atau pemegang saham individu dari MNC yang diperdagangkan secara publik disebut blockholders karena mereka memegang sebagian besar atau seperti setidaknya 5% dari saham perusahaan. Blockholders umumnya menjadi aktivis pemegang saham, yaitu mereka mengambil tindakan untuk mempengaruhi manajemen. Selanjutnya ada International Corporate Control. Meskipun sudah terdapat berbagai bentuk governance, manajer tetap dapat membuat keputusan yang menguntungkan dirinya dari pemegang saham. Hal ini menyebabkan harga saham menjadi rendah karena keputusan yang buruk. Ini akan menciptakan peluang bagi MNC lain untuk mengambil alih dan merestrukturisasi perusahaan tersebut. Perusahaan seperti ini umumnya disebut sebagai target. Yang pertama ada market for corporate control, di mana jika manajer membuat keputusan yang merusak nilai, MNC dapat diambil alih dan manajer dapat kehilangan pekerjaannya. Pasar untuk kontrol perusahaan adalah sarana bagi MNC untuk mencapai tujuan ekspansi. Yang kedua ada motive for international acquisition, bentuk investasi asing langsung yang lebih baik. Kebanyakan akuisisi internasional dilakukan dengan motif ingin meningkatkan saham di pasar global atau memanfaatkan skala ekonomis melalui konsolidasi global. Beberapa MNC mungkin memiliki keunggulan komparatif dari hal teknologi atau image mereka di luar negeri, di mana persaingan tidak seketat di pasar domestik mereka. Kemudian ada trend in international acquisition. Secara tradisional, MNC di berbagai negara cenderung fokus pada wilayah geografis tertentu dan menggunakan saham atau uang tunai untuk melakukan pembelian tergantung pada kekuatan pemegang saham. Akuisisi internasional umumnya meningkat dari waktu ke waktu, namun kecepatannya melambat selama krisis kredit tahun 2008. Kemudian yang ketiga ada barrier to international corporate control, di mana yang pertama ada anti-takeover amendments implemented by target.
di mana target mungkin akan mengimplementasikan amandemen anti pengambil alihan yang mewajibkan persetujuan sebagian besar shareholders. Yang kedua ada poison pills implemented by target, di mana poison pills adalah hak special manager atau shareholder dalam kondisi tertentu. Contohnya ketika terjadi takeover, existing shareholder dapat memperoleh tambahan saham. Dalam beberapa kasus, poison pill tidak bertujuan untuk mencegah takeover, namun digunakan sebagai alat negosiasi. Dan yang terakhir ada host government barriers, di mana pemerintah di beberapa negara membatasi perusahaan asing dalam mengakuisisi perusahaan lokal, atau mereka memperbolehkan jika persyaratan-persyaratan tersebut telah terpenuhi. D. Model for valuing a foreign target. Value dari MNC dinilai berdasarkan present value dari expected cash flow. MNC yang melakukan restrukturisasi akan menyebabkan perubahan struktur asetnya yang pada akhirnya bertampak pada present value dari cash flow perusahaan. Dari perspektif MNC, value dari foreign target dapat diestimasi dengan melihat present value cash flow yang diterima MNC dari target. MNC hanya akan mempertimbangkan untuk berinvestasi pada target apabila estimasi present value dari cash flow lebih besar daripada pengeluaran awal. Berikut ini adalah rumus NPV dari perusahaan. Factors affecting target valuation. Yang pertama, target specific factors. Ada target previous cash flows, yaitu recent cash flows target dapat menjadi dasar awal untuk mengestimasi future cash flows. Kemudian managerial talent of the target. Ketika MNC mengakuisisi target, ada kemungkinan bahwa target akan dikelola sesuai manajemen sebelumnya. Alternatif kedua adalah MNC mempertahankan karyawan target namun melakukan restrukturisasi operasional. Kemudian country specific factors. Umumnya MNC mempertimbangkan faktor berikut ini dalam mengestimasi cash flows yang diperoleh dari perusahaan target. Yang pertama, target local economic conditions, kemudian target local political conditions, kemudian target industry conditions, kemudian target currency conditions, kemudian target local stock market conditions, dan juga taxes applicable to the target. Estimating the initial outlay atau IOA yang dibutuhkan ditentukan berdasarkan harga akuisisi dalam mata uang asing atau IOF dan spot rate mata uang asing atau S. IOA sama dengan IOF S. Estimating the cash flows. Jumlah cash flow dikalkulasikan sebagai cash flow mata uang asing per periode yang dikirimkan dikalikan dengan spot rate atau ST. Kemudian jumlah salvage value ditentukan berdasarkan salvage value dalam mata uang asing atau SVF dan spot rate saat itu atau SN. Kemudian ada estimating the NPV, lalu impact of the SOX Act on valuation of targets memperbaiki proses pelaporan laba yang digunakan oleh perusahaan Amerika Serikat, termasuk MNC yang berbasis di Amerika Serikat. Ini mengharuskan perusahaan untuk mendokumentasikan proses pelaporan yang tertib dan transparan sehingga mereka tidak dapat mendistorsi pendapatan mereka. Ini juga membutuhkan akuntabilitas yang lebih besar untuk pengawasan oleh eksekutif dan dewan direksi. Factors affecting target valuation. Yang pertama, target specific factors. Ada target previous cash flows, yaitu recent cash flows target dapat menjadi dasar awal untuk mengestimasi future cash flows. Kemudian managerial talent of the target. Ketika MNC mengakuisisi target, ada kemungkinan bahwa target akan dikelola sesuai manajemen sebelumnya. Alternatif kedua adalah MNC mempertahankan karyawan target namun melakukan restrukturisasi operasional. Kemudian country specific factors. Umumnya MNC mempertimbangkan faktor berikut ini dalam mengestimasi cash flows yang diperoleh dari perusahaan target. Yang pertama, target local economic conditions, kemudian target local political conditions, kemudian target industry conditions, kemudian target currency conditions, kemudian target local stock market conditions, dan juga taxes applicable to the target. Disparity in foreign target valuations. Jika beberapa MNC mempertimbangkan untuk mengakuisisi target tertentu, valuasi atas target tersebut akan bervariasi karena hal berikut. Yang pertama, expected cash flows of the foreign target. Expected future cash flows dapat bervariasi di antara MNC karena cash flows tergantung pada manajemen dan kelalaian dari operasional target. Setiap MNC mungkin memiliki rencana yang berbeda-beda mengenai bagaimana target akan masuk dalam struktur perusahaan dan bagaimana target melakukan operasional di masa depan. Kemudian exchange rate effects on remitted earnings.
Valuasi terhadap target dapat berbeda-beda karena perbedaan dalam dampak nilai tukar terhadap pendapatan yang akan dikirimkan ke perusahaan induk MNC. Kemudian required return of acquire. Valuasi terhadap target juga dapat bervariasi karena perbedaan required rate of return MNC untuk mengakuisisi target. G. Other corporate control decisions. Yang pertama, international partial acquisitions. MNC mungkin mempertimbangkan partial international acquisitions di mana MNC akan membeli sebagian dari saham perusahaan asing. Kemudian ada international acquisitions of privatized business. Banyak MNC memanfaatkan privatisasi dengan mengambil ahli bisnis yang dijual oleh pemerintah. Kemudian international divestitures. Beberapa foreign projects yang sebelumnya diimplementasikan mungkin sudah tidak visible lagi, sehingga MNC memutuskan untuk menjualnya atau divested. Kemudian H, corporate control decisions as real options. Pertama, call option on real assets. Opsi call pada aset real merepresentasikan proyek yang diusulkan yang berisi opsi mengejar usaha tambahan. Kemudian put option on real assets. Opsi put pada aset real merepresentasikan proyek yang diusulkan yang berisi opsi menjual sebagian atau seluruh proyek. Pembahasan Capture 14. Nomor 1. Haruskah penjualan dan biaya terkait dari 180.000 pasang rollerblades dijual di Thailand berdasarkan perjanjian yang ada dimasukkan dalam analisis penganggaran modal untuk memutuskan apakah Blades harus menetapkan anak perusahaan di Thailand? Haruskah penjualan yang dihasilkan dari pembaruan? Mengapa atau mengapa tidak? Penjualan dan harga yang ditetapkan untuk 180.000 pasang rollerblades tidak menunjukkan pengaruh pada analisis anggaran yang dapat memutuskan apakah Blades harus mendirikan anak perusahaan di Thailand atau tidak. Penjualan untuk 180.000 pasang rollerblades tidak memberikan pengaruh positif pada mengambil keputusan tersebut. Tetapi, terdapat faktor lain seperti hasil penjualan dalam perjanjian baru yaitu 300 baht yang disimpan untuk mendirikan anak perusahaan di Thailand. Jika mendirikan anak perusahaan di Thailand, maka Entertainment Products tidak akan memperbarui perjanjian. Sedangkan apabila perjanjian tidak diperbarui, maka secara langsung juga akan merugikan Blades. Nomor 2. Menggunakan spreadsheet, lakukan analisis penganggaran modal untuk usulan proyek dengan asumsi bahwa Blades memperbarui perjanjian dengan Entertainment Product. Haruskah Blades mendirikan anak perusahaan di Thailand di kondisi ini? Sesuai dengan asumsi, maka Blades akan melakukan pembaruan perjanjian kontrak dengan Entertainment Products. Jika Blades memproduksi 180.000 pasang rollerblades dengan harga per unit sebesar 4.594 baht Thailand, maka Blades akan memperoleh NPV di tahun ke-10 yaitu sebesar 2.638.735 $. Blades dapat membuat keputusan untuk melakukan pendirian anak perusahaan di Thailand karena pada kondisi NPV di tahun ke-10, keuntungan Blades sebesar 2.638.735 $, dengan discount rate sebesar 25% per tahunnya. Berikut merupakan perhitungan kelompok kami. Nomor 3. Dengan menggunakan spreadsheet, lakukan analisis penganggaran modal untuk usulan proyek dengan asumsi bahwa Blades tidak memperbarui perjanjian dengan Entertainment Products. Haruskah Blades mendirikan anak perusahaan di Thailand di kondisi ini? Pada spreadsheet sebelumnya, dapat dilihat bahwa NPV memiliki nilai positif 268.735 $, dan dapat dilihat bahwa Blades akan mendirikan anak perusahaan dan akan memperbarui perjanjian dengan Entertainment. Proyek harus diterima oleh Blades dengan asumsi tingkat diskonto 25% yang memperhitungkan risiko proyek, sehingga Blades dapat membuat keputusan untuk melakukan pendirian anak perusahaan di Thailand karena pada kondisi NPV di tahun ke-10, keuntungan Blades sebesar 2.638.735 $, dengan diskon rate sebesar 25% per tahunnya. Berikut merupakan perhitungan kelompok kami. Nomor 4. Karena kondisi ekonomi masa depan di Thailand tidak pasti,
Benholt ingin tahu seberapa penting nilai sisa dalam alternatif yang Anda anggap paling layak. Berdasarkan hasil analisis sensitivitas yang memungkinkan peramalan menggunakan data historis dan benar, dengan mempelajari semua variabel dan kemungkinan hasil, keputusan penting dapat dibuang tentang bisnis, ekonomi, dan melakukan investasi. Diketahui bahwa kondisi ekonomi Thailand yang belum menentu, tetapi nilai sisa dalam alternatif yang bisa dianggap paling layak adalah ketika Blitz mendirikan anak perusahaan pada tahun ke-10, dan adapun Entertainment Products tidak akan memperbarui perjanjian dan sebaliknya. Karena jika perjanjian kontrak tidak diperbarui, Blitz akan ikut merugi, karena berkurangnya jumlah produk Blitz yang terjual. Nomor 5. Nilai BAT di masa depan sangat tidak pasti. Di bawah skenario kasus terburuk, BAT dapat terdepresiasi sebesar 5% setiap tahunnya. Revisi spesies Anda untuk mengilustrasikan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi keputusan Blitz untuk mendirikan anak perusahaan di Thailand. Gunakan analisis capital budgeting yang telah diidentifikasi sebagai yang paling disukai dari pertanyaan nomor 2 dan 3 untuk menjawab pertanyaan ini. Berikut merupakan perhitungan kelompok kami. Pembahasan chapter 15. Dengan menggunakan spreadsheet, tentukan NPV perolehan Skates and Stuff. Berdasarkan analisis numerik Anda, haruskah Blitz menetapkan anak perusahaan di Thailand atau mengakuisisi Skates and Stuff? Dapat dilihat dari spreadsheet, bila Blitz melakukan akuisisi maka akan menghasilkan NPV sebesar $6.641.949. Dengan ini, pendirian anak perusahaan baru di Thailand akan lebih menguntungkan sebesar $2.104.739. Nomor 2, jika Blitz bernegosiasi dengan Skates Stuff, berapa jumlah maksimumnya dalam baht Thailand, Blitz harus mau membayar. Terdapat perbedaan NPV antara Blitz Inc. dan Skates and Stuff sebesar $2.104.739, di mana Blitz Inc. harus menurunkan harga penawarannya terhadap Skates and Stuff sebesar $91.510.391, dan bila dikonversikan ke baht menjadi 91.510.391 Thai baht, sehingga Blitz bersedia membayar maksimum sebesar Thailand baht 908.489.609. Apakah ada faktor lain yang harus dipertimbangkan Blitz dalam mengambil keputusan? Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan oleh Blitz dalam membuat keputusan. Yang pertama, Blitz perlu melakukan pertimbangan untuk melakukan akuisisi perusahaan di Thailand, karena mungkin saja terdapat perusahaan lain yang juga memproduksi sepatu roda yang lebih menarik untuk dimiliki. Kemudian Blitz perlu melakukan pemeriksaan lebih dalam terkait alasan Skates and Stuff ingin menjual bisnisnya kepada Blitz, karena harga yang diminta lebih rendah dari perhitungan analisis yang mengindikasikan adanya prospek bisnis yang tidak menguntungkan. Kemudian Benholt hanya mengandalkan informasi dari laporan keuangan Skates and Stuff yang belum diaudit, sehingga keakuratan laporan keuangan sangat diragukan. Kemudian Blitz perlu mempertimbangkan kualitas sepatu roda yang dihasilkan dari pabrik Skates and Stuff dapat merusak reputasi internasional Blitz dalam jangka panjang, mengingat kualitas sepatu rodanya yang tinggi di Amerika Serikat. Yang terakhir, Blitz harus melakukan pertimbangan terhadap manajemen Skates and Stuff setelah proses pengakuisisian. Blitz dapat mempertahankan karyawan yang telah ada, tetapi harus melakukan restrukturisasi proses produksinya sehingga dapat terjadi peningkatan dari kualitas sepatu roda yang diproduksi oleh Blitz. Konklusi, penjualan dan harga untuk roller Blitz tidak berpengaruh pada analisis anggaran untuk memutuskan apakah Blitz harus mendirikan anak perusahaan di Thailand. Blitz memutuskan untuk mendirikannya di Thailand karena NPV tahun ke-10 memberikan keuntungan sebesar Rp2.638.735 dengan diskon rate 25% per tahunnya. Jika Blitz tidak memperbarui perjanjiannya, maka mereka hanya dapat menjual 5.000 unit dengan harga yang berbeda dengan asumsi kenaikan 12% per tahun. Blitz masih ingin mendirikan anak perusahaan di Thailand dan mempunyai kenaikan harga tiap tahun. Bila Blitz melakukan akuisisi, maka akan menghasilkan NPV sebesar $6.641.949 dan akan mendapat keuntungan dengan mendirikan anak perusahaan yang baru di Thailand sebesar $2.104.739. Jika Blitz bernegosiasi dengan Skates and Stuff, maka biaya maksimum yang harus dibayar sebesar $908.489.609 Thai baht untuk harga akuisisinya. Jadi rekomendasi pada kasus Blitz 9 ini yaitu Blitz harus mempertimbangkan untuk mengakuisisi bisnis yang sudah ada di Thailand
Blitz juga harus memeriksa alasan Skate and Staff ingin menjual bisnisnya kepada Blitz karena keakuratan laporan keuangan mereka dilakukan. Blitz juga harus mempertimbangkan kualitas rollerblades yang dihasilkan oleh Skate and Staff, apakah justru merusak reputasi Blitz di pasar internasional, dan Blitz Inc. juga harus memperhatikan manajemen Skate and Staff setelah proses pengakuisisian. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.